شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الصلاة والسلام على نبينا الكريم رسولنا الأمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, didominasi para bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Kalau ini apa? Saya hanya orang pinggiran. Insyaallah semoga kita bisa kumpul lagi nanti di surga ya, amin ya rabbal alamin. Karena kalau berbicara hidup ya nggak kerasa lah ya. Kita kadang kalau baru lulus SD masuk SMP, jadi anak SMP mikir gak kerasa 6 tahun SD gitu kan. Masuk SMA gak kerasa gitu kan. Baru kemarin masuk SMP. Kuliah pun sama, kerja pun sama. Bahkan yang meninggal pun sama gitu. Kadang kakek kita atau nenek kita meninggal sekian puluh tahun yang lalu, tapi kalau diingat-ingat lagi kayak baru kemarin gitu kan. Gak kerasa. Dan nanti di surga juga pasti seperti itu, nggak kerasa ya. Dari surga aja. Dari surga aja. Kemarin kita ngaji berusaha sekali gitu kan, tarik-tarikan antara hati dengan itu masya Allah. Jadi lelahnya kawan-kawan di dunia jadi cerita yang indah nanti di surga. Amin. Sama lah di dunia juga sama kan. Kita kadang buat orang-orang yang sudah berhasil dalam segi pekerjaan, finansial atau bisnis atau apapun itu, pasti konsep perjuangan itu akan jadi sebuah cerita yang indah. Itu juga nanti di surga seperti itu. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin diinfokan oleh Ustaz Kemal itu memang diminta mengisi kajian tentang akidah, Kalau berbicara akidah itu, pertama kita perlu bersyukur dulu ya. Tadinya saya mau bahas kitab ini, kitab Manzumah Aqidatul Awam. Cuma saya belum konfirmasi ke Ustaz Kemal apakah ini kajian tematik atau kajian kitab. Karena kalau kitab tentu alurnya akan lebih detail. Tapi kalau tematik tentu lebih kita kemas praktis. Karena kitab ini juga sempat saya kaji di Masjid Izharul Haq Cisauk, Bermisi. Itu 1,5 tahun baru 27 bait, 27 baris lah. Saya juga bingung itu 1,5 tahun ngapain aja. Kok nggak selesai. Artinya dari sisi kajian memang kalau kita tentu lebih dalam. Tapi kalau kita berbicaranya tema kita lebih apa istilahnya, coba mengemas itu lebih praktis tapi lebih banyak manfaat yang diambil. Jadi karena ini dimintanya tema akidah, jadi coba kita lebih praktiskan ya, meskipun tentu rujukan utamanya ke kitab Aqidatul Awam. Semangat ya semua ya. Alhamdulillah, sunyi sekali. Untuk akidah pertama kita perlu bersyukur ya teman-teman ya. Saya yakin mayoritas teman-teman lahir dalam keadaan muslim. Karena nggak banyak orang yang seberuntung kita. Beberapa di Indonesia, sebagian kecil termasuk. Saya pernah ketemu seorang manajer di perusahaan. Jadi kalau kita tahu di samping Giant itu ada gedung Carlsworth, Giant BSD. BSD itu sana ya? Iya sana. Saya buta arah di mana. Giant BSD yang sudah almarhum lebih dulu mendahului kita. Iya. Semoga amalnya diterima. Di samping Giant itu ada Carlsworth, itu showroom mobil, cuma udah cukup ternama. Nah, manajernya sederhananya itu suka sekali kajian teman-teman. Sampai saya diundang itu habis habis asar, dibilang, Ustaz kajiannya habis asar ya, sampai jam berapa? Saya tanya, sampai maghrib. Ngapain aja agendanya? Ustaz aja udah ceramah berapa menit? 30 menit. Loh sisanya ngapain? Tanya jawab Ustaz. Oh oke. Saya kira bercanda kan. Dari asar ke maghrib itu hampir 2 jam lebih, hampir 3 jam bahkan. Dan ternyata benar.
Jadi setengah jam saya ngisi kajian, 2 jam kurang lebih itu tanya jawab. Entah itu di setting atau memang terlalu banyak problematika di perusahaan itu. Hampir semua orang bertanya. Dan uniknya di sana yang ingin saya tegaskan adalah GM-nya atau General Manager-nya yang non-Muslim, perempuan, tidak berkerudung saat itu pun menghadiri. Dari awal sampai akhir dia memperhatikan dengan seksama. Dia juga nanya. Dia paling terakhir bertanya. Dia bilang itu, Ustadz, agama kita memang berbeda. Tapi saya yakin kita menyeru kepada yang maha kuasa. Artinya kita dididik supaya yakin bahwa ada yang maha kuasa yang mengatur alam semesta. Akan tetapi ada masa di mana ketika kegagalan datang, dia katakan, akhirnya kita ragu dengan kuasanya tersebut. Katakanlah ekonomi kita tiba-tiba jatuh, bisnis kita misalnya tiba-tiba bangkrut, pekerjaan kita tiba-tiba hilang atau semacamnya, atau masalah apapun, kita akhirnya ragu dengan kuasanya. Ketika itu datang, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus lebih rajin membaca Alkitab? Itu agak aneh sih ya. Nanya ke Ustadz, apakah saya harus lebih rajin membaca Alkitab? Itu sama kayak kita datang ke gereja terus tanya ke pendeta, saya kadang ragu apakah saya harus lebih rajin baca Al-Quran. Itu pendeta pasti bingung tuh. Akhirnya yang saya renungi adalah dia religius sekali dan dia suka dengan Islam. Tapi itu tadi bahwa kita berbicara hidayah yang Masya Allah, ya Allah kasih ke kita tanpa kita minta ketika kita lahir dalam keadaan Islam. Maka semoga Allah juga kasih kita surga ketika kita memang betul-betul minta. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kadang hal yang membuat saya terenyuh gitu. Ada orang-orang yang sampai harus berjuang untuk sekedar betul-betul memantapkan hatinya bahwa ini loh agama yang benar. Ini loh akidah yang benar. Terus tadi jawabannya apa Ustaz? Penasaran ya? Apakah saya harus rajin baca Alkitab? Saya di situ agak panjang dulu ngebahas, intinya memang soal keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Saya katakan gini ke beliau bahwa Allah itu tahu betul apa yang kita butuhkan. Jangankan Allah yang menciptakan, orang tua kita saja tahu betul apa yang kita butuhkan. Ya. Dan kita yakini itu. Ketika kita kecil, saya bahkan pernah menyampaikan ini di Karib dan bahkan jadikan headline waktu itu di videonya. Intinya waktu kita kecil adalah kita ada masa kita pengen permen misalnya. Orang tua tahu kita lagi sakit giginya. Makanya kata orang tua jangannya itu bukan dalam rangka mencegah kita dari kenikmatan, bukan. Tapi karena dia tahu apa yang kita butuhkan. Kalau orang tua saja bisa seperti ini, yang hanya merawat kita, apalagi Allah yang memang menciptakan kita, tahu betul sih yang kita butuhkan. Dan kadang di satu sisi Allah tuh hanya ingin supaya kita itu lebih lama berharap sama Allah, lebih sadar kalau Allah yang memang ngasih itu semua. Karena kalau langsung dikasih kadang kita lupa juga. Karenanya setiap ujian yang ada pasti ada hikmahnya, sebetulnya ada hikmahnya. Kita ambil hikmah di sana. Nah, karenanya ketika kita berharap kemudian tidak sesuai dengan harapan kita, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tapi dalam konteks Allah tahu betul kapan yang terbaik itu harus dikasih. Yang terbaik pasti Allah kasih di waktu yang terbaik. Itu yang penting. Kemudian penekanan soal kitab, saya katakan gini, Ibu, karena perempuan kan, Ibu, Ustadz manapun saya yakin tidak akan menganjurkan jemaahnya untuk rajin membaca Alkitab. Ustadz manapun, sebagaimana pendeta tidak akan menganjurkan jemaahnya untuk membaca Al-Quran. Jadi itu hal yang normal saya rasa. Kalau memang menurut Ibu itu dengan baca Alkitab mendatangkan ketenangan, tentu itu hak pribadi sebagai seorang Muslim beragama Kristen, silakan. Tapi jika bertanya kepada saya apakah harus lebih banyak, tentu pasti jawabannya tidak, karena sudah berbeda dalam sisi keyakinan. Nah itu sebagai mukadimah ya teman-teman, bahwa bersyukur.
kadang kan Ustadz kalau ceramah pertama-tama marilah kita bersyukur, itu template banget kan sebetulnya. Sampai kadang bosen dengan kapan mulai isinya gitu. Makanya dari cerita tadi saya rasa semoga bisa jadi ketukan hati kita bahwa ya separah-parahnya kita, seahli maksiatnya kita, selalai-lalainya kita, Ustadz saya masih bolong-bolong sebenarnya sholatnya. Ustadz saya sebenarnya masih suka bermaksiat. Ustadz sebenarnya saya juga masih suka berzina, zina mata, zina pikiran. Ustadz saya kadang masih suka nipu orang tua, nipu pasangan. Ya meskipun belum halal sih gitu kan. Misal kalau menipu pasangan yang tidak halal apakah boleh? Itu pertanyaan aneh sih. Ya, intinya seahli maksiat apapun kita teman-teman, minimal kita bersyukur kalau kita muslim, itu udah tiket emas kita untuk bisa go internasional ke surga. Amin. Kemudian dari sisi akidah juga kita belajar bahwa kita nggak selamanya di dunia ini, akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu perlu kita syukuri. Dengan kita di dunia ini diperkenalkan Allah itu seperti apa dalam sisi sifatnya ya. Dari situ kita jadi paham untuk beribadah kepada Allah, supaya betul-betul menyembah Allah sebagaimana Allah suka. Itu yang paling penting. Itu sebagai mukadimah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya teman-teman ya. Ini di setiap kajian juga saya pesan ya ke teman-teman, kepada saya juga, kalau bisa jangan lupa buat sering-sering sholawat sama Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iseng-iseng aja mau berangkat kajian, sholawat dulu sekali mah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau berangkat kerja, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau buka usaha, buka dagangan, mau ngerjain skripsi biar hati dosen agak lembut sedikit lah, sholawat ya. Karena memang fitrahnya sholawat itu melembutkan hati, teman. Fitrahnya sholawat itu melembutkan hati. Saya nggak tahu Ustadz Kemal pernah cerita atau enggak, tapi orang Mesir itu suka sekali adu mulut kalau ada masalah, meskipun jarang adu fisik. Kalau orang Indonesia itu nyerempet kendaraan, seribut-ributnya orang Indo pasti menepi dulu dong. Ya. Orang Mesir nggak, nyerempet di tengah dia ribut. Adu mulut, turun dari mobil marah-marah, sumpah serapah keluar semua. Yang satu keluar juga sama, yang belakang klakson emosi dia keluar, bukan misalnya ikutan ribut juga, gitu kan. Yang samping, yang di tepi di sisi jalan juga ikutan juga rame adu mulut. Tapi itu bisa bubar dengan satu seruan yang simpel banget sebetulnya buat kita orang Indonesia. Satu orang aja tiba-tiba datang, dia bilang shollu ala nabi. Kalau buat kita kan artinya bersolawatlah kepada Nabi, tapi buat mereka itu maknanya dalam. Buat mereka itu mereka malu gitu. Jadi kalian nggak malu ngaku umat Rasul tapi kok ribut gitu. Jadi itu makna dalamnya buat mereka. Makanya kata satu orang itu shollu ala nabi, itu orang lagi marah-marah juga langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada rasa malu mengaku umat Rasul kok masih berkata kasar, malu mengaku umat Rasul kok masih bermaksiat, mengaku umat Rasul tapi masih lalai dan seterusnya. Artinya konteks itu terbawa dalam kehidupan mereka, dan satu seruan itu membubarkan semuanya. Saya sampai mikir kenapa tidak dari awal orang itu muncul gitu. Kenapa nggak dari awal orang itu muncul? Nunggu rame dulu baru ada yang instruksi. Sallallahu ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Bubar selesai dan udah beres aja. Nggak ada minta ganti rugi, nggak ada ke kantor polisi, selesai. Karena tahu di sana mobilnya lecet-lecet semua. Itu beneran serius. Jadi kalau ngelihat mobil nggak lecet itu malah aneh. Mobil di sana itu lecet-lecet. Ya itu ya teman-teman ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyak sholawat,
iseng-iseng, mau yang bernada mungkin dengan syairnya silakan aja. Yang penting maknanya benar ya. Karena kan kadang banyak anak remaja sekarang setelnya yang lagu-lagu percintaan, memang berbahasa Arab tapi isinya percintaan. Terus pas ditanya lagi ngapain, lagi dengar sholawatan gitu. Dia nggak tahu artinya. Jadi agak selektif juga. Terus simpelnya Ustadz gimana cara taunya? Tanya aja Ustadz Kemal atau boleh juga tanya ke saya. Jadi artinya sebenarnya tentang apa? Atau saya pikir juga udah banyak ya di internet lah, bisa dicari kalau judulnya ini artinya apa, udah banyak. Jadi tergambar di situ. Itu jadi dalam kehidupan coba sisipkan waktu sedikit untuk sholawat. Mau kerja coba sholawat, karena itu yang akan melembutkan hati kita. Fitrahnya nanti akan melembutkan hati kita. Mau buka usaha sholawat, mungkin nggak langsung bikin kita kaya karena itu duniawi kecil lah ya, tapi ketenangan hati itu yang ingin dicapai. Karena ya ketenangan itulah yang akan menjadi tanda orang mau masuk surga kan, itu ya ayatuhan nafsu mutmain irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi pas diseru calon ahli surga itu yang dipanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi bukan sekedar wahai orang yang banyak sholatnya, banyak ngajinya, itu tentu akan jadi tiket juga. Tapi konteks dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa ketenangan hati juga jadi tiket utama juga untuk masuk ke dalam surga. Gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita santai aja ya. Ustadznya yang nggak nyantai nyampeinnya. Kayak nyampein kuliah. Maaf ya, emang pembawaannya begini kadang. Jadi ini kita Aqidatul Awam, saya dengar juga tadi Habib Gesh ya di Karib itu membawakan sudah cukup panjang juga. Jadi kita baca sedikit aja untuk muqaddimah dan awalan sebagai gambaran. Semoga ada keberkahan di sana. Untuk muqaddimah mungkin kita nggak begitu panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang selalu memberikan kebaikan. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji hanya milik Allah yang Maha terdahulu, yang Maha awal, yang Maha akhir, dan Maha kekal tanpa perubahan. Summa salatu wassalamu sarmada. Ini masih muqaddimah ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ala nabi khairi man qad wahada, kepada nabi sebaik-baik sosok yang mengesahkan Allah, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi', dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti jalan agama yang hak tanpa ada penambahan. Ini sebagai muqaddimah daripada kitab Aqidatul Awam. Gambaran juga bahwa yang jadi pesan utama dalam kehidupan tentu memang mengokohkan akidah. Makanya kalau orang-orang dulu mau wafat itu yang ditanya ke anaknya kondisi akidahnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub ketika hendak meninggal itu nanya ke anaknya, kalian setelah aku meninggal, apa yang akan kalian sembah? Gitu. Jadi orang zaman dulu ketika mau meninggal, mastiin dulu keturunannya baik atau enggak. Termasuk ibunda Rasul. Kan ada sempat ramai ya, ibunda Rasul dibilang ahli neraka, ibunda Rasul dibilang ahli fatrah, ibunda Rasul dibilang ahli surga. Memang ada 3 pendapat sederhananya. Secara ilmiah nggak perlu saling menyalahkan, karena masing-masing punya dalil. Ustaz pribadi lebih ke yang mana? Lebih ke ahli fatrah, karena memang fasenya peninggalan Nabi Ibrahim. Ahli fatrah tahu? Iya. Apa? Orang yang tidak ada kenabian kalau misalnya. Ya, masa kekosongan. Iya, masa kekosongan. Masa kegelapan. Kegelapan sejarah. Masa kekosongan wahyu. Jadi peninggalan nabi sebelumnya sudah rusak, tapi belum ada nabi yang baru yang memperbaharui, sehingga dibilang mengikuti nabi sebelumnya juga tidak.
tapi menyimpang, membuat agama baru juga dia masih berusaha mengikuti yang lama. Itu Ibunda Rasul. Ibunda Rasul sebelum meninggal itu ngasih wasiat juga, dan itu diabadikan oleh Imam Suyuti di kitab Ta'zim wal Minnah fi anna abawaihi Rasulillah fil jannah. Itu kalimatnya indah sekali teman-teman. Kalau teman-teman renungi, ini belum saya artikan ya. Ini kalimatnya kayak puisi. Jadi Sayyidah Aminah menjelang wafatnya, wa Muhammadun gulamun yafa' lahu khamsu sinina inda ra'siha. Saat itu Nabi Muhammad masih sangat muda, mungkin sekitar 5-6 tahun, duduk di samping kepala ibundanya. Summa qalat, kemudian Sayyidah Aminah berkata, kalimatnya indah sekali, direnungi ya. Baraka fikallahu min gulami, ya benalladhi min hawmatil himami, naja bi'aunil malikil min ami, fawaddi gudatad darbi bisihami, bimi'atin min ibilin sawami, in sahama absartu fi manami, fa anta mab'usun ilal anami. Min indi dzil jalali wal ikrami, dinu abikal barri ibrahami, tab'asu fil hilli wa fil harami, alla tuwalliha ma'al aqwami, fallahu anhaka 'anil asnami. Ibunda Rasul menjelang wafat, sakaratul maut, kalimatnya indah. Keberkahan menyertaimu wahai anakku, kata Ibunda Rasul. Wahai anak dari Abdullah yang terselamatkan berkat pertolongan Tuhan yang maha memiliki. Bimi'atin min ibilin sawami, ayahmu Abdullah nyaris disembelih sehingga 100 unta harus ditebuskan untuk menyelamatkannya. Tahu kisah itu? Belum? Belum. Jadi Rasul itu pernah bilang, ana ibnu dhabihain, aku adalah anak keturunan dari 2 orang yang nyaris disembelih. Yang kita tahu pertama siapa? Nabi Ismail, nyaris disembelih kan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Abdullah, ayah Rasul, juga nyaris disembelih sebenarnya oleh kakek Rasul, oleh ayahnya Abdullah sendiri, Abdul Muthalib, nyaris disembelih juga. Kisahnya gimana Ustaz? Kisahnya panjang kalau diceritain di sini. Tanya Ustaz Kemal aja lah. Intinya saat itu Abdul Muthalib merasa dikucilkan karena tidak punya banyak anak, berkaitan tentang penggalian sumur Zam-Zam juga saat itu, karena sumur Zam-Zam sempat tertimbun ratusan, bahkan riwayat lain ribuan tahun, wallahu a'lam. Yang kembali menggali sumur Zam-Zam itu Abdul Muthalib, kakek Rasul. Jadi dulu sumber mata air di Makkah itu bukan dari Zam-Zam, dari tempat lain. Makanya ada istilah Sya'ban. Sya'ban sebelum Ramadan. Ramadan kan panas. Sya'ban mereka nyebar nyari mata air. Karena dulu Zam-Zam belum ada. Makanya dinamakan tasya'ub. Mereka mencar untuk mencari sumber mata air. Karena tahu Ramadan bakalan panas banget. Pas Ramadan udah siap. Itu awal mula penamaan Sya'ban. Jadi jauh banget kita ya. Mana tadi, tarik lagi dong. Oh ya, perkataan saya kalau ngisi kajian suka gitu, kejauhan larinya. Bingung balik lagi. Balik lagi ya. Karena merasa dikucilkan saat itu, Abdul Muthalib pas ngegali, orang Quraisy mau memonopoli lah bisa dibilang. Abdul Muthalib, kamu mau ngurus Zam-Zam sama siapa, sendirian doang? Anak kamu cuma 1, Haris, gitu kan? Karena merasa dikucilkan karena anaknya cuma 1, akhirnya Abdul Muthalib berazam, jika pada akhirnya aku memiliki anak hingga 10, akan aku sembelih salah satunya. Itu azamnya Abdul Muthalib. Anak ke-10-nya Abdullah. Tetap akhirnya karena Abdullah paling disayang, diundi pas sudah agak dewasa, udah balik standar remaja di era jahiliyah, diundi keluarnya tetap Abdullah. Kayaknya mau disembelih lah. Singkat cerita tidak jadi dan ditebuslah 100 unta saat itu. Nah, itu salah satu wasiat Ibunda Rasul. Engkau adalah anak yang terselamatkan dari seseorang yang terselamatkan dengan ditebusnya 100 unta untuk menyelamatkan nyawanya. Lanjutannya, in sahama absartu fi manami, kata Ibunda Rasul, jika benar mimpi yang aku saksikan, fa anta mab'usun ilal anami, engkau akan menjadi utusan alam semesta ini. Jadi
kata Ibnu Rasul, jika benar mimpi yang aku saksikan, engkau akan menjadi utusan alam semesta ini, utusan dari Tuhan yang maha menguasai. Dinu abikal bari Ibrahimi, engkau akan melanjutkan agama leluhurmu Nabi Ibrahim. Fil hilli wa fil harami, untuk menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Allah tuwalliha ma'al aqwami fallahu anhaka 'anil asnami. Ini penting. Kata Ibnu Rasul, jangan engkau dekati ajaran kaummu. Semoga Allah menyelamatkanmu dari berhala mereka. Jadi dari kondisi orang tua hendak wafat, yang ingin dipastikan adalah kondisi keimanan anak keturunannya. Dan ini yang sayangnya jarang kita temukan di era sekarang. Orang kalau mau wafat yang kepikiran apa? Tanah yang sebelah sana jangan kamu ambil. Itu punya kakak kamu, jangan kamu ambil tanah yang sebelah sana. Warisan yang disibukkan. Enggak kepikiran anaknya nanti seperti apa keimanannya, akidahnya terjaga atau enggak. Dan itu memang perlu dididik sedari dini ya. Dimulai dari kita lah. Kalau berbicara anak kan mungkin sebagian besar dari kita anak yang mana Ustaz? Saya pun masih anak-anak. Minimal dari diri kita coba bekali diri kita dengan keimanan yang baik, sehingga generasi setelahnya pun jadi lebih baik, kan seperti itu. Istilah madrasatul ula itu kan penting ya. Perempuan, ibu itu akan jadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Makanya dari awal kelahiran tanamkan betul keimanannya, karena memang akidah sudah ditanamkan sejak kita di dalam janin ya. Tahu hadisnya ya? Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah pernah bersabda dan dia memang termasuk orang yang paling benar dan paling layak dibenarkan ucapannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap dari kalian itu dikumpulkan di dalam perut janin ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk pancaran air mani. Saat itu belum ada ilmu kedokteran. Ini yang paling penting. 1400 tahun yang lalu, lebih daripada itu, Rasulullah sudah tahu betul. Dan memang peninggalan zaman dulu itu sangat menginspirasi gitu. Sangat menginspirasi. Kalau teman-teman searching bapak bedah dunia, itu yang keluar tokoh muslim, Az-Zahrawi kalau tidak salah namanya, Az-Zahrawi, Abul Qasim Az-Zahrawi. Itu seorang tokoh yang pertama kali berani membedah manusia, bisa dibilang. Itu guru kami itu pernah menjelaskan juga bahwa kenapa beliau bisa berani untuk melakukan itu. Saya kalau dipikir di era 10.000 Hijriah ke belakang, itu kan ilmu kedokteran masih minim sekali. Kok bisa berani ngebedah manusia? Apa penyebabnya? Sebelumnya paling orang yang sudah meninggal dibedah, tapi orang hidup dibedah itu kan suatu resiko. Apa penyebabnya beliau berani? Karena terinspirasi dari kisah sebelumnya. Apa yang terjadi? Kata beliau itu, kenapa Anda berani membedah manusia? Jawabannya adalah karena Rasulullah ketika dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, dia tidak langsung mati. Itu yang menginspirasi ilmu perbedahan dunia. Malaikat Jibril membelah dada Rasul, dan itu nyata kan, dibedahnya beneran, dibelah beneran. Sampai teman Rasul aja waktu kecil itu kan dititipkan ke Halimatus Sa'diyah lagi kan. Tahu ya kisahnya ya? Dititipkan ke orang Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya Rasul, dibawa ke Bani Sa'ad, ke desanya. Jadi bukan di Mekah saat itu, dibawa ke desa Bani Sa'ad, jauh dari ibundanya. Ketemu orang dibelah. Teman-teman Rasul yang kecil saat itu, teman Nabi Muhammad kecil, langsung lari sekencang-kencangnya ke rumah Halimatus Sa'diyah. Dia bilang, Inna Muhammadan qad qutila, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Anak kecil ngelihat temannya dibelah dada di depan, gimana nggak panik kan? Artinya beneran dibedah, dan itu yang istilahnya menginspirasi betul ya. Ilmu kedokteran di era modern ternyata banyak terinspirasi sebetulnya dari perkembangan yang ada di
eranya Rasulullah. Termasuk tadi, Rasulullah saat itu belum ada ilmu kedokteran, tapi sudah tahu 40 hari pertama itu masih pancaran air mani. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian jadi gumpalan darah 40 hari berikutnya. 80 kan tuh. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 berikutnya lagi sudah mulai gumpalan daging yang melekat. Mudghah itu daging yang melekat. Orang dulu nggak kepikiran daging itu melekat di dinding rahim. Pikir kan di dalam janin ya udah dalam aja, ngawang gantung mungkin menggumpal apa. Baru yang kedokteran modern yang tahu itu tuh melekat. Dan mudghah itu istilah untuk sesuatu yang melekat, daging yang melekat. Dan sedetail itu. 120 hari artinya berapa bulan? 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malak. Ini jadi pembahasan akidah kita di sini sebenarnya. Diutus malaikat 4 bulan. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Kata orang yang kritis, itu malaikat kurang kerjaan. Ngapain dia yang niupkan ruh? Tanpa dia tiupkan ruh, ketika Allah kehendaki hidup kan hidup. Ngapain coba dia magang di situ? Artinya adanya dia dengan tidak nggak besar pengaruhnya gitu, nggak besar pengaruhnya. Ngapain malaikat ikut-ikutan? Ini untuk menggambarkan kedekatan hubungan malaikat dengan manusia. Awal menciptakan manusia, malaikat diajak diskusi. Malaikat awal mau dihidupkan di dalam jasad janin, malaikat yang niupkan dulu. Awal keluar dari janin ibu, mulai dewasa yang nyatat malaikat, nggak dicatat juga Allah nggak akan lupa. Kemudian meninggal Firaun yang nyebut iblis apa malaikat? Malaikat. Pas meninggal yang nanya di alam kubur malaikat juga. Ketika mizan yang menimbang malaikat. Antara surga dan neraka yang menyambut malaikat. Mau ke neraka juga kan malaikat yang jaga, bukan iblis. Iblis mah dilempar ke dalam. Enak betul kalau dijaga. Udah ngajak-ngajak dia malah jaga di luar. Jadi dia masuk ke dalam. Artinya ini untuk menggambarkan kedekatan manusia dengan malaikat. Karena malaikat baik, Allah seakan ingin ngasih pesan kepada kita. Kamu tuh fitrahnya memang baik sebetulnya, itu dekat dengan kebaikan. Makanya yang niupkan ruh malaikat. Penting. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dituliskan 4 hal. Bikat biris fihi. Apa yang pertama? Rizki. Wa amalihi. Wa ajalihi. Ajal. Wa amalihi. Amal. Wa syaqiyun aw sa'id. Masa sedih dan bahagia. Fase sedih dan bahagia. Itu sudah ditulis. Pertanyaannya adalah, ngapain kita usaha kalau semuanya sudah ditentukan? Itu kan berkaitan dengan akidah. Karena kadang kita ketemu orang yang agak unik gitu. Saya mah mau kerja nggak kerja udah gini nasibnya. Mau kemana? Mau sholat? Sholat. Terus sholat nggak sholat juga sama aja lah. Gini mah gini-gini aja. Atau yang lebih ekstrim udah menyalahkan gitu kan. Ayo udah tobat lah. Emang udah takdirnya begini. Mau gimana? Pernah ketemu kayak gitu? Pernah ya? Kira-kira teman-teman kalau ditanya kayak gitu gimana? Ngapain kita usaha kalau semuanya sudah ditakdirkan? Antum kan yakin Allah sudah tahu kan apa yang akan terjadi? Ya, itu akidah antum ya. Antum tahu semua sudah dituliskan, bahkan jelas di hadisnya 4 hal itu, 4 hal mendasar bahkan. Rizki, ajal, amal. Rizki termasuk jodoh di dalamnya, pekerjaan di dalamnya. Masya Allah. Salam. Rizki di dalamnya langsung buyar tuh Ustaz Kemal kata. Langsung buyar saya. Bisa. Jodoh di dalamnya, pekerjaan, usaha bisnis apapun termasuk rizki ya. Kemudian ajal, kapan meninggal. Kita kan kalau ulang tahun suka dibilang semoga panjang umur ya. Ini sudah ditentuin ajalnya, ngapain didoain kayak gitu.
Kalau yang tekstual banget. Amalnya, saya mau beribadah nggak ibadah, udah begitu adanya. Dari janin saya sudah ditentukan malas. Apalagi kalau udah ahli maksiat, itu Allah ini yang menentukan saya ahli maksiat kayak itu. Repot sekali itu kalau udah ketemu orang begitu. Masa bahagia dan masa sulit itu sudah ditentukan juga. Ini akidah ya. Ini Masya Allah. Kadang kalau orang kelewat pinter, kadang memang mikirnya aneh-aneh gitu. Saya pernah juga ditanya di kelas itu, ada murid saya nanya gini, Pak, jika semuanya jika semuanya benar, ada yang menciptakan. Semua alam semesta ini pasti ada yang menciptakan dong, ya kan? Kita yakin adanya Allah karena meyakini segala sesuatu itu ada yang menciptakan. Lalu bagaimana cara Allah menciptakan dirinya sendiri? Bagaimana cara Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang unik, tapi memang perlu kita jawab untuk menyelamatkan. Termasuk perlu dijawab nggak itu? Nggak perlu lah ya. Perlu nggak sih? Dia nanya gimana cara Allah menciptakan dirinya sendiri. Saya jawab simpelnya gini, saya bilang pertama, Allah itu maha kuasa. Kita yakini itu tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, sehingga adanya yang menciptakan Allah itu hal yang mustahil. Karena dengan kita meyakini ada yang menciptakan Allah, berarti kita meragukan kekuasaan Allah. Dari situ saja sudah salah. Ketika kita paham bahwa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, berarti tidak ada yang lebih berkuasa di atasnya. Nah, ini gambaran aja ya. Tidak ada yang berkuasa di atasnya. Artinya Allah tidak mungkin diciptakan. Kedua, Allah pun tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Karena sesuatu itu ada, sesuatu itu tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Paham ya? Secara nalar akliyah normal manusia tidak menerima itu, pun secara syariat tidak membenarkan itu, sehingga tidak ada celah untuk membenarkan. Artinya keduanya sudah salah. Makanya saya bilang bagaimana Allah menciptakan dirinya sendiri itu pertanyaan yang tidak tepat, karena dari nalar pun sudah rusak. Itu kadang pertanyaan-pertanyaan unik lainnya gitu. Saya pernah dapat kiriman dari sahabat saya juga, lulusan Mesir juga. Dia agak kewalahan menghadapi orang ateis karena tulisannya seperti ilmiah, panjang sekali. Saya melihatnya kayak, oh ini bisa jadi makalah ini kalau anak kuliahan ya, panjang sekali. Intinya poinnya sederhana. Dia bilang gini, orang beragama karena dia ateis, dia meyakini tidak ada Tuhan. Dia bilang orang yang beragama itu selalu bilang segala sesuatu di alam semesta ada yang menciptakan, dan selalu mengkiaskan dengan benda yang ada di depannya. Benar juga sih. Kertas ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya, gitu kan? Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin pohon terpotong tiba-tiba masuk ke dalam mesin secara tiba-tiba, yang mesinnya pun terbentuk secara tiba-tiba. Tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Kata orang ateis ini selalu buat analoginya seperti itu dengan benda yang ada di depannya, tapi tidak pernah membuat analogi dengan benda-benda yang ada di luar sana, seperti bebatuan yang ukirannya unik di tepi pantai. Itu bagus. Siapa yang membuat? Itu terbentuk dengan sendirinya. Bentuk cangkang kerang yang kelihatan indah. Tidak pernah orang yang beragama, orang ateis ini ya yang bilang, tidak pernah orang yang beragama bilang bahwa ini cangkang pasti ada yang menciptakan. Karena orang juga tahu ini cangkang yang indah terbentuk dengan sendirinya. Maka demikian alam semesta dengan keindahannya, dia memang tercipta dengan sendirinya. Teori Big Bang, teori alam semesta, antariksa, galaksi dan lain sebagainya, itu bukti bahwa alam semesta tercipta dengan sendirinya. Orang ateis. Dan ini lagi-lagi cabang daripada pemikiran liar orang tentang akidah yang ingin saya tekankan di sini. Dan Islam yang itu berusaha untuk mengcover itu dengan baik. Terus gimana Ustadz jawabnya? Ini semoga teman-teman bisa mencatat dengan baik ya, karena saya kadang loncat-loncat. Harap dimaklumi ya.
Saya bilang saat itu menghadapi orang semacam ini, tadi udah beberapa pertanyaan ya, bagaimana Allah menciptakan dirinya sendiri berkaitan tentang akidah. Dengan adanya kerang, cangkang kerang, apa sih? Kerang gitu ya namanya. Saya mau waktu kecil bilangnya kelomang. Oh iya. Beda lagi ya? Sama. Beda kan? Kerang itu apa? Kerang yang di laut ya? Iya. Kerang. Kelomang yang di tiup itu kan Iya, kan? iya. Sama-sama dari laut juga sih. Nostalgia banget sih. Iya. Itu padahal kesiksa itu hewannya. Tapi seru. Dia bau jigung kita ya. Kenapa mainan anak-anak itu menyiksa hewan tapi seru ya? Ngewarnain ayam, burung diwarnain, ya Allah. Tapi seru, aneh ya. Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Kata Roma Irama. Sampai mana tadi? Oh ya, saya hilang lagi kan. Sampai akhirnya saya jawab kayak gini teman-teman. Sederhana sebetulnya menghadapi hal-hal yang sifatnya orang bilang ilmiah, dan ini berkembang di dunia perkuliahan. Anehnya. Jadi kadang dianggap ilmiah yang semacam dia open minded gitu kan. Berpikir bahwa alam semesta tercipta dengan sendirinya dengan bukti adanya pengikisan batu di tepi laut, adanya kerang yang indah, adanya cangkang-cangkang hewan yang indah, itu terbentuk sendirinya. Maka saya katakan, orang semacam ini berarti meyakini adanya dua potensi di setiap objek. Pertama, meyakini bahwa benda itu memang ada yang menciptakan. Dia meyakini itu. Dan meyakini ada benda atau objek yang tidak ada penciptanya. Sampai sini, paham ya? Nah. Pertama, untuk membuat dia memutuskan bahwa ini ada yang menciptakan, gimana dia memutuskannya? Pertama, karena dia pernah melihat orang membuatnya, bisa jadi. Kedua, karena dia pernah mendengar tata caranya, ya. Tapi kalau seandainya keduanya tidak pernah dia pahami, tidak pernah dia dengar, apakah dia bisa putuskan? Jawabannya tidak, karena dia tidak tahu ini termasuk yang ada penciptanya atau enggak ya. Termasuk kerang tadi. Kenapa dia katakan proses daripada penciptaan kerang itu terjadi dengan sendirinya, proses daripada batu-batu di tepi lautan bisa berbentuk indah dengan sendirinya? Karena ada hal yang dia miss, ada yang hilang. Yaitu apa? Pergesekan daripada air laut yang terus-menerus, pergerakan angin yang membuat laut itu bergerak, perubahan cuaca. Kita bisa katakan bahwa itu terbentuk oleh kikisan air laut. Kita bisa katakan air laut itu bergerak daripada penyebabnya angin. Angin bisa kita katakan hasil daripada pergerakan musim. Dan tidak akan pernah ada ujungnya. Yang pada akhirnya kita nggak bisa bertanya juga, kenapa angin bergerak seperti itu ketika banyak arah dia bisa capai? Kenapa air laut mengarah ke sana ketika banyak tempat yang bisa dia datangi? Ini yang nggak akan bisa dijawab oleh orang yang tidak beragama. Artinya apa? Ketika dia memutuskan ini ada penciptanya karena saya pernah lihat orang bikin ini ada penciptanya karena saya tahu cara bikinnya. Tapi misalnya ini nggak ada yang menciptakan karena ini terbentuk dengan sendirinya, bukan terbentuk dengan sendirinya. Tapi ada hal yang Anda tidak pahami sehingga ini bisa terbentuk. Paham ya? Agak berat sih sebenarnya pembahasan. Ya udah. Gimana, paham nggak? Paham lah, ini udah ini. Di awal udah dikasih mukadimah, kita santai aja ya. Dalam hati kayaknya kok nggak santai pembahasan. Poinnya adalah ketika orang menganggap sesuatu itu tidak ada yang menciptakan, teman-teman, pada dasarnya bukan dia merasa tidak ada yang menciptakan, tapi dia tidak memahami prosesnya. Yang pada akhirnya kalau proses itu dikaji, tidak akan pernah ada ujungnya. Itu penting. Dan ketika itu dikaji pun, tidak bisa dicari celah di setiap proses itu. Mengapa? Mengapa air laut itu datang?
mengapa angin itu mengarahkan ke sana? Berarti ini mal kayak mal Gimana tuh? kayak apa? Mengapa bumi berputar? Nah itu betul. Itu kan Ya. ada lagunya kan? Saya pernah debat dengan orang. Dia bilang bumi itu ya bergerak dengan rotasinya, tapi memang ya bergerak dengan sendirinya, kan nggak pernah kita lihat ada yang ngegerakin toh. Saya bilang iya dia bergerak, tapi kenapa dia nggak pernah berhenti? Kenapa dia berputar sesuai jalurnya? Oke, semua hasil Big Bang, ledakan daripada alam semesta yang tadinya berawal dari titik nol, yang pada akhirnya ahli sains pun tidak bisa menjawab apa yang terjadi sebelum ledakan itu ada. Karena orang selalu bilang awal penciptaan alam semesta ledakan Big Bang. Sebelum ada ledakan Big Bang, nggak saya bisa jawab apa yang terjadi. Tapi pun ledakan itu terjadi, boom, gitu kan? Kenapa kandungan massa gravitasi berbeda yang menyebabkan bumi punya gravitasi tersendiri, massanya berbeda dengan matahari, massanya berbeda dengan bulan. Artinya konsep mengapa dalam alam semesta banyak yang tidak bisa terjawab, kecuali memang agama yang menjawabnya bahwa Allah yang mengatur itu semua. Jadi kadang terpaut ilmiah pun dalam versinya orang-orang yang tidak berakidah itu pasti ada kecacatan teman-teman di dalamnya. Jadi pasti ada kecacatan dalam pola berpikir, kecacatan dalam mengambil kesimpulan. Ya. Termasuk yang tadi, jauh banget kita balik lagi ke hadis tadi. Kenapa kita berusaha kalau semuanya sudah ditentukan, sudah dari awal di dalam janin kita? Pertama, sebetulnya hadis ini bukan untuk menekankan supaya kita nggak usaha. Hadis ini untuk menekankan supaya kita merasa tenang dalam menjalani kehidupan. Itu akidah utama bagi seorang muslim, tenang dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Ustadz Kemal nih, terpercaya kan buat teman-teman? Buat saya juga sih. Gak apa-apa mal, gak percaya. Orangnya terpercaya buat kita semua. Terus beliau bilang, besok nggak usah sarapan, saya pesankan semua makanan buat teman-teman. Saya cateringkan semua, datang alamatnya tulis sini, besok datang jam 7 saya pastikan sudah datang semua. Sarapan nggak kira-kira? Nggak sarapan dong. Nah pikir jam 7 Ustadz Kemal akan kirim makanan. Wah enak nih, makanannya banyak lagi di bidangnya. Itu ketika yang menjamin orang. Itu ya ketika yang menjamin orang. Saya bilang, teman-teman yang punya hutang hari ini, malam ini, tulis berapa angkanya, saya kasih. Pinjam. Pinjam. Sama. Saya kasih pinjam. Dalam hati apa? Alhamdulillah, tenang hati, tenang. Oh, padahal dipinjam kan? Pinjam loh, dikasih pinjam tapi tenang. Oh, daripada saya pinjam sama si fulan kan banyak bunganya yang sebenarnya riba atau apalah. Mendingan ku saling malah udah jelas tuh. Enggak jelas sih sebenarnya ada bunganya. Jadi itu ketenangan itu muncul ketika ada orang yang terpercaya menjamin kita. Maka bagaimana mungkin kita nggak merasa tenang ketika Allah yang langsung menjamin kamu, jangankan lahir, di dalam janin pun sudah ditulis alurnya. Jadi untuk menenangkan hati kita bahwa seberat apapun perjalanan hidup kita teman-teman, itu pada dasarnya Allah ngatur sedemikian rupa dan seindah mungkin untuk diri kita. Karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Itu yang paling penting. Jadi ditulis supaya tenang. Sehingga pas jalan itu, udah diatur inilah, yang penting mah usaha. Kalau dipikir terus ngapain usaha kalau gitu? Udah diatur loh. Ngapain usaha, ngapain kita kerja Ustaz? Kan pernah ada orang nanya gini, Ustaz saya kerja nih, dapat 1 juta 1 minggu misal. Saya kerja freelance 1 juta 1 minggu misal. Dengan seminggu itu saya nggak ngapa-ngapain, saya tetap dapat nggak 1 juta? Menurut teman-teman dapat nggak?
Saya kerja Ustaz, 1 minggu dapat 1 juta. Seandainya saya nggak kerja, saya tetap dapat 1 juta nggak? Saya bilang kalau sekarang kamu pegang 1 juta, karena kemarin kamu kerja, ya 1 minggu kerja kan, pegang tuh sekarang 1 juta ya. Sekalipun kamu seminggu kemarin nggak kerja, hari ini kamu memang akan pegang uang itu. Paham ya? Terus ngapain saya usaha kalau gitu? Ngapain saya kerja? Kerjanya kita adalah bukti rasa husnuzan kita kepada Allah. Bukti kalau kita yakin Allah akan berikan takdir yang terbaik buat kita. Makanya kalau orang tua saya itu pesan, kamu itu kerja ya buat menyenangkan Allah. Ya Allah, saya kerja ya karena Engkau yang suruh. Saya ngisi kajian bukan karena Ustadz Kemal yang suruh. Karena Allah yang nyuruh. Teman-teman bisnis, freelance kah, atau apapun, atau bahkan kuliah. Kenapa saya kuliah ya Allah? Karena Engkau yang suruh saya menuntut ilmu. Sehingga enggak timbul rasa kecewa ketika kita enggak mendapatkan apa yang sudah kita usahakan. Karena tahu pasti ganjaran yang terbaik, balasan yang terbaik. Tapi kalau ganjaran yang terbaik agak dipotong-potong dikira ada politiknya. Balasan yang terbaik itu datangnya dari Allah. Jadi kalau ditanya ngapain kita usaha kalau semua sudah ditakdirkan, kan akidah kita meyakini Allah sudah menentukan segala takdir kita. Kita usaha karena Allah yang suruh. Kita kerja ya karena Allah yang suruh kita kerja. Kita usaha bisnis apapun ya karena itu bukti husnuzan saya sama Allah. Allah pasti kasih yang terbaik. Itu Allah yang suruh. Jadi rentetan dalam kehidupan ini pada akhirnya kalau diserahkan sama Allah itu akan lebih tenang. Serius akan lebih tenang. Kecewa dalam sisi manusiawi wajar ya. Teman-teman kerja kok nggak dihargai. Teman-teman usaha kok nggak ada yang beli-beli. Teman-teman rasa kecewa dalam sisi manusiawi itu sangat wajar. Tapi ketika kita balik lagi ke hadis tadi, masanya sedih sudah Allah tentukan, masanya bahagia sudah Allah tentukan. Itu yang akan membuat kita tenang pada akhirnya dan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau saya ingat bahasanya Ustaz Hanan At-Taqi ini agak unik sih, cuman saya pikir itu sangat menenangkan hati. Ustaz Hanan At-Taqi itu pernah bilang, teman-teman pernah doa punya mobil Alphard? Jamaah saat itu jawab, pernah. Mungkin nggak buat dapat di dunia? Pada diam jamaahnya. Kecil ya kayaknya ya kemungkinannya. Ya kecil. Tapi ketika kita tulus minta sama Allah dan Allah ridho, mungkin banget nggak kita dibangkitkan dijemputnya pakai Alphard. Kenapa Rasul nggak pernah sebutkan orang bangkit dari kubur dijemput Alphard? Ya belum ada saat itu. Orang juga bingung kan, Alphard apa? Tapi mungkin itu nggak terjadi. Mungkin banget kata saya. Dan setelah saya renungi, hal yang mungkin saja. Meskipun dalam hadis memang secara zahirnya digambarkan bagaimana gonjang-ganjingnya keadaan akhirat ketika di padang mahsyar nanti ya. Tapi kalau diambil keumuman ayat soal wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang dapat catatan amal ibadahnya dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, nggak kerasa, tahu-tahu selesai ya. Dan kembali ke dalam bersama keluarganya dalam keadaan bahagia, dengan kebahagiaan yang nggak tergambar detailnya memang dalam hadis, dalam ayat Quran nggak digambarkan. Artinya gambaran keunikan kenikmatan duniawi itu mudah banget buat Allah kasih di akhirat. Dan lagi-lagi itu yang bisa buat kita tenang, dalam jalan kehidupan. Kalau hal-hal yang tadi bisa kita resapi bersama, insya Allah sih akidah akan lebih utuh, akan lebih terjaga, baik secara personal ataupun serangan dari luar-luar yang aneh-aneh yang kayak tadi, cara berpikir yang unik itu sebetulnya. Tapi kalau benteng akidah kita pun kuat, itu penting. Jadi yang ingin saya sampaikan di kajian malam hari ini adalah penting buat kita menata akidah di dalam hati. Itu penting banget dengan menenangkan diri lewat hadis tadi. Tapi penting juga kita punya intelektual dalam sisi akidah. Kan orang kebanyakan intelektual dalam hal hukum. Meskipun agak
unik sih hukum yang ada di Indonesia, dalam tanda kutip hukum agama yang dipahami masyarakat awam ya, karena kan biasanya debat kusir tuh di sosial media yang nggak jelas apanya lah, ini ustadz ini begini, akhirnya malah menyerang personal. Tapi kebanyakan orang lebih apa istilahnya, menaruh perhatian lebih ke hukum-hukum yang sifatnya syariah. Tapi jarang yang menambah intelektual dalam sisi akidah, yang pada akhirnya terjebak dalam pemikiran yang tadi. Kalau alam semesta semua ada yang menciptakan, ya juga Allah siapa yang nyiptain, gitu kan? Allah yang nyiptain siapa? Kalau Allah ada yang menciptakan, penciptanya Allah siapa lagi? Penciptanya pencipta itu siapa lagi? Gak akan ada habis. Termasuk pemikiran tadi, kalau seandainya alam semesta ini aja ada yang tercipta dengan sendirinya, pergesekan ini, pergesekan itu, kerang lah, apalah itu tercipta. Berarti mungkin banget alam semesta pun tercipta dengan sendirinya. Mungkin buat orang yang tidak luas wawasan akidahnya dalam sisi akidah, dalam sisi apa istilahnya, pengetahuannya. Itu mungkin untuk apa istilahnya, pengenalan ya soal akidah daripada apa yang kita kaji pada malam hari ini. Kalau memang ada yang ingin di-sharing, ditanyakan, boleh ditanyakan, silakan. Ya. Ada yang Mau paham? nanya nggak? Silakan. Mengingat waktu sudah malam 9 ya? setengah 10. Setengah 10. Salam.